Jadi, kamu pergi ke taman hiburan dan melihat spanduk besar yang mengumumkan wahana baru, eskalator raksasa. Penasaran? Kamu mengikuti petunjuk arah dan menemukan sebuah eskalator. Apa yang dilakukan tangga berjalan di sini? Dan kalau dipikir-pikir, mengapa ia terlihat berbeda dengan tangga biasa? Nah, naiklah dan mari kita cari tahu. Eskalator pertama sebenarnya bukan fasilitas yang nyaman untuk naik atau turun, tapi sebuah wahana hiburan. Pada tahun 1895 di Coney Island, New York, diadakan sebuah pertunjukan yang menakjubkan dan belum pernah ada sebelumnya. Lift miring, atau sederhananya, tangga berjalan. Pegangan tangan eskalator biasanya bergerak lebih cepat daripada eskalator, karena roda gigi yang menggerakkannya sengaja dibuat sedikit lebih besar. Karetnya cenderung mengelupas seiring berjalannya waktu. Jadi, jika pegangannya bergerak dengan kecepatan yang sama dengan tangganya atau lebih lambat, maka yang kamu naiki adalah eskalator tua. Tiap eskalator bergerak dengan kecepatan yang berbeda karena mereka punya tujuan yang berbeda. Misalnya, eskalator kereta bawah tanah biasanya bergerak lebih cepat daripada yang berada di pusat perbelanjaan. Karena di kereta bawah tanah, kamu butuh pergerakan yang cepat. Di mall, kamu punya waktu untuk bersantai dan melihat-lihat. Dan mungkin membeli sesuatu. Eskalator kereta bawah tanah tercepat di dunia berada di Hong Kong dengan kecepatan 0,8 meter per detik. Pengunjung dari Tiongkok bilang itu terlalu cepat. Beberapa eskalator bawah tanah paling lambat ada di kota New York. Kecepatannya hanya 0,45 meter per detik. Sebagai perbandingan, eskalator pusat perbelanjaan biasanya bergerak 0,5 meter per detik. Bicara soal mall, kamu mungkin sadar seberapa jauh jarak antara eskalator dipasang. Hal ini punya alasan yang sama, agar kamu melihat-lihat dan mungkin membeli sesuatu saat kamu mengitari jalan dari satu eskalator ke eskalator lainnya. Mumpung kamu di sini, perhatikan lift dari logam dan kaca mewah itu. Lalu perhatikan kembali eskalator yang membosankan itu. Kabin lift biasa didekorasi sesuka hati karena kabinnya. Ya, hanya sebuah kabin yang digantung pada kabel. Eskalator punya mekanisme yang lebih rumit, dan tangga tempatmu berdiri merupakan bagian darinya. Benar, berdiri di tangga eskalator sama dengan berdiri di dalam jam. Kamu berada tepat di jantungnya. Yang keren adalah kamu berdiri di bagian dalam dan luar eskalator sekaligus. Pijakannya seperti sabuk yang melingkar. Jadi, saat kamu berada di bagian luar, bagian dalamnya berada tepat di bawahmu. Dan jangan-jangan, mungkin ada seseorang yang berdiri di sana juga. Kembali ke pembahasan. Umumnya, di kota besar di dunia, aturannya adalah sebelah kanan untuk yang diam berdiri dan sebelah kiri untuk yang ingin berjalan mendahului. Kadang terjadi sebaliknya, seperti di Australia dan beberapa kota di Jepang. Tapi, tetap ada sisi untuk berdiri dan berjalan. Aturan ini berdasarkan etika eskalator. Siapa yang tidak mau berjalan harus mempersilahkan orang yang ingin berjalan. Ngomong-ngomong, kadang ini hanya berlaku pada eskalator turun, karena lebih mudah turun daripada naik. Namun, riset sosial membuktikan kalau berdiri di kedua sisi bisa meningkatkan kapasitas eskalator. Artinya, lebih banyak orang bisa mempercepat perjalanannya saat semua orang diam berdiri. Tetapi, ironisnya, ini hanya angka rata-rata. Hampir semua penelitian semacam ini sia-sia karena etika yang tadi saya jelaskan. Eskalator memiliki gerigi pada pijakannya demi keselamatanmu. Saat mereka mencapai garis ujung atas atau bawah, pijakannya menjadi datar agar mempermudah berjalan. Gerigi dan sisir di ujung membantu mendorong benda-benda seperti tas, sampah, dan kakimu dan menghalaunya agar tidak terjebak di antara anak tangga dan peron. Namun, jangan biarkan pakaian longgar tersangkut di sana, karena akan menyulitkanmu. Sikat di sepanjang sisinya bukan untuk menyikat sepatumu. Sikat tersebut membuatmu secara otomatis menjauhi sisinya, sehingga membantumu menjauhi jarak antara bagian eskalator yang bergerak dan diam. Jika pakaianmu atau misalnya tali tas masuk ke sana, ia bisa terjebak, sehingga bisa menyebabkan cedera atau bahkan kerusakan sistem. Eskalator terpanjang di dunia ada di kota Saint Petersburg, Rusia. Ada 3 buah eskalator jenis ini dan berada di stasiun kereta bawah tanah yang berbeda-beda. Masing-masing tingginya mencapai 128 meter. Sistem eskalator terpanjang di dunia berada di Hong Kong. Dikenal dengan nama The Central Mid-Level Escalator dan panjangnya 793 meter. Eskalator terpendek di dunia yang telah memecahkan rekor dunia bahkan punya nama tersendiri. Puchikalator ada di Kawasaki, Jepang. Hanya 5 pijakan dengan panjang hanya 83 cm. Sebagian besar, eskalator punya garis kuning terang pada pinggirnya.
Garis-garis ini berwarna kuning sehingga ujungnya mudah terlihat, jadi kamu tidak akan tersandung. Lampu hijau terang yang kamu lihat saat meninggalkan eskalator punya fungsi yang sama, menjauhkanmu dari hal yang paling berbahaya saat menggunakan eskalator. Banyak orang merasa aneh saat naik atau turun eskalator yang diam. Ini berkaitan dengan kebiasaan psikologis kalau eskalator seharusnya bergerak. Saat diam, kita berharap ia bergerak dan sulit menyesuaikan diri dengan kenyataan. Hal yang sama berlaku pada langkah naik atau meninggalkan eskalator yang rusak. Meski kamu jelas melihatnya tidak berfungsi, kamu secara otomatis menguatkan gerakan kaki seperti lompatan kecil untuk naik atau keluar darinya. Naik turun eskalator lebih sulit dibanding tangga biasa. Alasan pertama adalah bentuknya. Pijakannya lebih besar dan lebar supaya kamu bisa diam berdiri di atasnya. Ketika kamu berjalan naik, kamu harus mengangkat kaki lebih tinggi dan melangkah lebih panjang juga. Ini membuatmu lebih cepat lelah daripada tangga biasa. Juga saat pijakannya bergerak dan kamu berjalan, kamu harus menjaga keseimbangan juga, butuh usaha lebih. Alasan kedua adalah psikologis. Sekali lagi, kamu berharap pijakannya bergerak dan sulit bagi otakmu untuk sadar mengapa mereka diam. Jika kamu pernah bertanya-tanya apa yang terjadi jika kamu menekan tombol berhenti darurat pada eskalator, tak perlu repot. Kamu jangan berharap ada efek domino yang lucu. Prinsipnya sama seperti rem mobil. Roda gigi berhenti berputar dan gerakannya melambat hingga berhenti. Mereka tidak berhenti mendadak sehingga penggunanya punya waktu untuk bereaksi dan menjangkau pegangan untuk menyeimbangkan diri. Di stasiun kereta bawah tanah dengan 3 eskalator atau lebih, kebanyakan dari mereka bergerak dengan arah yang berbeda-beda, tergantung waktunya. Misalnya, di pusat kota, akan ada 2 atau lebih eskalator yang naik di pagi hari dan turun di malam hari, dan sebaliknya di pinggiran kota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penumpang untuk berjalan. Kebanyakan orang bekerja di pusat kota, namun tinggal jauh dari pusat kota. Jadi, mereka pergi bekerja di pagi hari dan difasilitasi eskalator bergerak ke arah yang dibutuhkan. Nyaman ya? Sepertinya sudah jelas, tapi saya masih perlu mengatakannya. Pembatas logam yang kadang berada di ujung eskalator, terutama yang ada di pusat perbelanjaan, bertujuan agar kamu tidak membawa troli atau kereta bayi dalam eskalator. Beberapa orang masih melanggarnya, tapi saya sangat tidak menyarankannya. Pijakannya lebih tinggi daripada tangga biasa, dan troli atau bawaanmu mungkin bisa terjatuh dari atas. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di eskalator. Maksud saya, di sisi terang kehidupan.